29 November mendatang, dampak pembatalan 29 perjalanan KRL harus dirasakan jutaan pengguna moda transportasi massal di Jabodetabek. Pembatalan menjadi keniscayaan dalam upaya pengelola angkutan komuter. Jabodetabek menyiapkan prasarana gardu penyuplai tenaga listrik untuk ratusan gerbong kereta. Apalagi PT KAI terus menambah armada gerbong KRL lewat impor. Ironisnya, gerbong yang diimpor dari Jepang ini bukan piranti yang sepenuhnya bisa diandalkan. Rata-rata sudah 20 hingga 30 tahun dipakai melayani publik negeri matahari terbit. Lonjakan jumlah penumpang yang setiap tahun mencapai 6 juta orang dijadikan alasan PT KAI Komuter Jabodetabek untuk terus menambah armadanya, termasuk dengan mengimpor kereta bekas dari Jepang. Tentu kita harus berpikir antara biaya operasi dengan pendapatan kan. Nah, kalau kita pilihan investasinya ada di kereta baru, itu bisa. Tetapi nanti tiketnya akan menjadi 50.000. Saya kira ini kita akan realistis dulu di awal ini. Tetapi jangan khawatir juga bahwa kereta-kereta yang kita datangkan ini juga melalui screening dari Kementerian Perhubungan. Selain perhitungan ekonomis, penggunaan kereta bekas tentu membawa dampak secara teknis. Di mata pengamat transportasi, kebijakan impor kereta bekas negeri Sakura sebenarnya hanya solusi sesaat. Inti permasalahan tentang perlunya armada kereta yang prima untuk pelayanan publik yang optimal justru tidak tersentuh sama sekali. Pemerintah itu dalam hal ini PT Kereta Api harus bekerja sama dengan investor luar dalam mengembangkan PT Kereta Apian kita. Apalagi kita tahu bahwa kereta api Jepang ini kan sudah jarang dipakai di dunia, yang tentu saja mulai dari spare partnya, peralatannya berkurang dan juga kita sanksikan. PT KCJ mencatat jumlah pengguna KRL se-Jabodetabek setiap hari mencapai 500.000 penumpang. 486 gerbong yang dioperasikan saat ini dinilai tidak memadai. Hitung-hitungan PT KCJ menyebutkan butuh 1.440 gerbong KRL atau 140 rangkaian KRL hingga 2015 mendatang. Apalagi 2019 nanti, PT KCJ bahkan menargetkan mengangkut 1,9 juta penumpang per hari. Penambahan kereta pun jadi keniscayaan. Apalagi PT Inka sebagai industri kereta dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan PT KAI. Dan kami tentu selaku operator yang menginginkan kereta kita baru. Karena itu kan kalau kereta baru maintenance-nya juga akan lebih ringan kan. Nah ini satu hal jalan tengah juga yang kita ambil agar ini semuanya bisa jalan. Karena pertumbuhan penumpang ini sangat lumayan, sekitar 5-6% per tahun atau 6 jutaan lah ya. Ini harus kita tampung kalau itu tidak dengan jalan seperti ini. Tapi nantinya kita akan juga pesan yang baru untuk kekuatan keandalan armada kita. Hingga tahun depan, PT KAI Komuter Jabodetabek berencana mendatangkan 260 gerbong KRL asal Jepang senilai 2,6 triliun rupiah. Tahun ini, 110 gerbong diproyeksikan menambah armada naga besi penguasa rel Jabodetabek. 90 gerbong sudah tiba, 20 lagi akan menyusul di akhir tahun nanti. Tahun depan impor gerbong masih akan berlanjut dengan 150 gerbong senilai 1,5 triliun rupiah. Sebagai negeri pengguna kereta bekas terbesar di dunia, semoga carut-marut pelayanan transportasi di negeri ini tidak terus berlanjut. Demikian laporan tim liputan Topik, Febriani Riza dan Eko Prabowo dari Jakarta.